Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain. Surah Ad-Duha Makkiyatun. Surah Ad-Duha ini adalah Makkiyah, diturunkan di kota Makkah atau sebelum hijrah. Ada namanya surah Madaniyah, ada namanya surah Makkiyah. Kalau Makkiyah berarti diturunkan di kota Mekah atau sebelum hijrah. Kalau Madaniyah berarti diturunkan di kota Madinah atau setelah hijrah. Karena Nabi tinggal di Mekah berdakwah 10 tahun. Dan di Madinah Nabi berdakwah selama 13 tahun. Jadi 10 di Mekah, 13 di Madinah, berarti 23 tahun. Diangkat jadi Rasul, umur beliau 40 tahun. Jadi seluruhnya 40 diangkat jadi Rasul, 23 tahun berdakwah, di Mekah 10, di Madinah 13 tahun, maka usia beliau 63 tahun. Surah Ad-Duha, Ad-Duha, Wad-Duha ini adalah qasam namanya, sumpah. Allah bersumpah, Wad-Duha. Ya, banyak ayat-ayat tentang sumpah. Wad-Duha, wal asri, wal laili, wasyamsi, itu sama semuanya adalah bentuk qasam, itu sumpah. Allah bersumpah dengan makhluknya, dengan ciptaannya, dan kita bersumpah dengan menyebut nama Allah. Demi Allah. Baik. Di balik apa yang Allah sumpahkan ada sesuatu hikmah yang besar. Allah awali dengan sumpah Wad-Duha, demi duha. Duha awalun nahar hina tarfa'us syamsu wa tulqi su'aha, yaitu awal siang ketika matahari di pagi hari itu sudah sampai qadra, ya, 1 tombak. Itu masuk waktu duha. Sampai kapan disebut duha itu? Maka kita kalau sholat duha itu mulai sepenggalah tombak, matahari sudah mulai sedikit meninggi sampai waktu sebelum zuhur. Maka ada istilahnya sholat duha. Mulainya seperti itu dan diakhirinya sebelum masuk waktu zuhur. Wal laili idza saja, demi malam. Idza saja apabila ai azlama wa aswad, ya, demi malam apabila gelap. Dan malam itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Malam diturunkannya Al-Quran pertama disebut dengan Lailatul Qadar, itu malam. Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Ada kata-kata lain, malam, ya. Dan beberapa peristiwa yang lain menunjukkan bahwa dua waktu ini, siang atau duha dan malam, di balik itu semua ada hikmah yang besar. Allah silih gantikan siang dan malam itu menjadi tanda kekuasaan keagungan Allah, dan juga banyak maslahat dari disilih gantikannya siang dan malam. Itu namanya qasam, sumpah. Wad-duha, demi waktu duha.
Walaili idza saja, demi waktu malam apabila gelap. Lalu jawabul khosamnya, jawab dari sumpah itu, ayat berikutnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma khala. Ma wadda'aka rabbuka, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Ma qata'aka rabbuka, Tuhanmu ma wadda'aka rabbuka, tidak meninggalkanmu. Di sini siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma qala, dan Tuhanmu tidak membenci. Ayat ini terkait dengan fitnah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy Makkah terkait dengan beberapa malam Rasul tidak didatangi oleh malaikat Jibril, tidak datang wahyu beberapa malam. Tersebarlah fitnah oleh mereka bahwa Tuhan Nabi kita itu telah meninggalkannya dan membencinya. Begitulah fitnah itu timbul, ya. Begitulah dakwah Nabi itu penuh dengan AGHT, ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, termasuk disebarkan fitnah bahwa Nabi sudah ditinggalkan dan Nabi dibenci. Itu fitnah. Hal yang lain juga menjadi pelajaran bagi kita. Waruwiya anna sababa ihtibasi Jibril alaihi salam, sabab Jibril juga itu tertahan untuk tidak masuk, menjadi pelajaran bagi kita juga. Li'annahu kana fihim man la yuqlim al-adfar. Jadi kalau ada anggota keluarga di rumah kukunya panjang, apalagi kadang sampai berapa, tapi meliuk-meliuk gitu, dipelihara. Islam itu mengajarkan untuk potong kuku. Satu, ada nilai kebersihan. Kalau kuku panjang itu mudah bersarang penyakit. Yang kedua, kata Nabi, itu termasuk khamsum minal fitrah. 5 dari kesucian itu taklimul alfar, gunting kuku. Saya berusaha kuku saya pendek. Kalau mau cari sunnahnya, potong kuku hari Jumat. Itu nanti sampaikan ke anak-anak kita tuh, ke istri kita itu, cek istri kita kukunya panjang enggak. Cek ke anak-anak kita, kasih tahu pelajaran untuk memotong kuku. Dia jadi bersih. Kalau wudhu itu juga enggak sempurna kalau kuku panjang, terhalang nanti. Makanya Islam mengajarkan kuku itu pendek, karena menjadi sabab dalam hadis ini, ya, dalam riwayat ini Jibril itu pun tidak masuk rumah apabila keluarga atau salah satu keluarga tidak memotong kuku. Setiap minggu kita potong. Itu terutama cari sunnahnya hari Jumat, potong kuku. Alhamdulillah. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat itu lebih baik dari yang pertama. Ada kehidupan akhirat, ada kehidupan dunia. Dunia ini sementara, jamaah. Dunia ini transit, dunia ini tidak lama. Ada nanti kehidupan yang abadi. Itulah kehidupan akhirat, maka namanya akhirat abadi.
Digambarkan lamanya hidup akhirat dengan lamanya hidup di dunia seperti orang ke laut, ke pantai, dia masukkan jarinya lalu dia angkat. Ada apa di jari itu? Basah. Basah itu adalah gambaran lamanya hidup di dunia. Sementara air yang masih tergenang di samudera laut yang sangat luas, tamsil gambaran lamanya hidup di. Makanya mengapa orang maksiat di dunia? Mengapa orang berbuat dosa di dunia? Mengapa orang berzina di dunia? Padahal semuanya itu ada balasannya. Akhirat itu hanya ada dua tempat, apakah surga atau neraka. Kalau di dunia orang masih campur. Yang maksiat, yang berbuat baik masih nyampur hidup di dunia. Ada orang beriman sama orang kafir masih nyampur hidupnya di dunia. Tapi kalau sudah masuk akhirat, wamtazu ayyuhal mujrimun, dipisahkan itu. Maka hanya ada dua tempat, imma surga orang-orang yang baik yang beriman, imma neraka orang-orang yang kafir, orang-orang yang berbuat dosa. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga, amin. Amin ya rabbal alamin. Walal akhiratu khairul laka minal, dan kita tidak meninggalkan dunia. Maka diperintahkan oleh Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Cari untuk kebahagiaan akhirat, itu perintahnya amr, wabtaghi, cari. Tapi untuk urusan dunia wala tansa, jangan lupa bagianmu di dunia. Jadi doa kita selalu, doa satu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dapat kebaikan, keselamatan, kebahagiaan dunia dan juga selamat bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Tuhanmu akan memberimu sehingga engkau menjadi puas. Nah, jamaah yang kami hormati, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan Tuhanmu akan memberimu kebaikan dunia dan akhirat sehingga engkau merasa puas. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna hadza huwa as-safa fil ummah. Jadi ayat ini, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, adalah ayat yang melandaskan adanya syafaat. Adanya syafaat agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayatnya. Jadi kalau ditanya mana ayat tentang syafaat, kan kita sering semoga kita dapat syafaat dari Nabi. Ini ayatnya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Gimana kisahnya? Kama yurwa annahu sallallahu alaihi wasallam lamma nazalat hadhil ayatu qala idza la arda wa wahid min ummati finnar. Jadi Nabi berdoa dalam riwayat. Dalam doa itu Nabi sebutkan umatnya, Masya Allah. Ummati, ummati, umatku, umatku, dalam riwayat.
dan Nabi berlinang air mata. Bayangkan jamaah yang kami hormati, Nabi kita Muhammad SAW memikirkan kita umatnya. Bayangkan, sampai menangis. Allah sudah tahu mengapa Nabi menangis, menyebut-nyebut ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Sebagai pelajaran, Allah perintahkan malaikat Jibril, idhab ila Muhammad salhu mada yubkika. Pergi engkau ke Nabi Muhammad dan tanya apa yang menyebabkan engkau menangis. Maka dikisahkan oleh Nabi, apa kata beliau? Aku takut, aku khawatir kalau ada umatku nanti di hari kiamat dimasukkan ke dalam neraka. Begitu perhatiannya Nabi kepada umatnya itu, jangan sampai ada umatnya itu masuk neraka, karena Nabi udah pernah diperlihatkan neraka. Maka kata Nabi, Lau ra'aitum kama ra'aitu labakaitum katsiran wa ladhahiktum qalilan. Kalau engkau melihat apa yang aku sudah lihat, Nabi pernah melihat neraka. Kalau engkau melihat apa yang pernah aku lihat, apa kata Nabi? Niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Nabi takut sekali umatnya itu dimasukkan ke dalam neraka, karena neraka itu tempat yang panas, neraka tempat kesengsaraan, tidak ada kebahagiaan. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumim wa dhillin la baridin wa la jalil. Dalam pengap panas, ya, dalam naungan yang panas, la barid, enggak ada sejuk, enggak ada sejuk. Yang ada adalah panas. Jamaah yang kami hormati, pernah saya sampaikan, siksa yang paling ringan di neraka, ahli neraka menginjakkan kakinya di atas bara api neraka, kakinya menginjak bara api, otaknya di kepala mendidih. Bayangkan ini. Ahli neraka mengira itu siksa yang paling berat, padahal siksa yang paling ringan. Yang ringan aja kayak begitu. Maka setelah itu malaikat Jibril melapor lagi kepada Allah. Allah sudah tahu, tapi untuk memberikan pelajaran bagi kita, apa kata Allah kepada Jibril? Ya Jibril, idhab ila Muhammad, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Kami akan ridho kepada umatku, kepada umatmu. Inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka, dan kami tidak berbuat buruk kepadamu. Inilah ayat terkait dengan syafaat uzma, syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti yang diberikan kepada umat. Inna likulli nabiyyin dakwah mustajabah. Sesungguhnya setiap nabi itu ada doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, dan semua nabi sudah menyegerakan doanya yang mustajab itu. Fa'ana, kata Nabi, inni ikhtaba'tu da'wati, aku menyembunyikan doaku, ai syafaati, pertolonganku yang nanti aku berikan untuk umatku di hari kiamat, di akhirat nanti. Itulah yang disebut dengan syafaat uzma,
syafaat agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat syafaat, amin. Termasuk kita baca doa setelah azan. Nanti habis azan kita ikuti, kita baca doa itu. Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatin ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqamam mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Siapa yang baca doa itu wajabat lahu syafaati, maka dia berhak mendapatkan syafaat dari aku, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satunya kita baca doa mendengarkan setelah mendengarkan azan, maka menjadi sabab dapat syafaat. Itu diantara daripada sabab-sabab yang lain. Semoga Allah memberikan kita rahmatnya, Nabi kita memberi syafaat untuk kita semua, untuk keluarga kita semua, dan kita dibahagiakan, diselamatkan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.